Halo teman-teman, kenalin nama aku Patrick. Di video kali ini kita akan mengenal tentang konsep buku besar. Dimulai dari apa itu buku besar, apa fungsinya buku besar, bagaimana bentuknya, hingga bagaimana cara kerjanya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa terus update video terbaru. Setelah selesai membuat jurnal umum, langkah selanjutnya adalah membuat buku besar. Proses ini dikenal dengan istilah posting ke buku besar, yang artinya adalah proses pemindahan dari jurnal umum ke buku besar. Pertanyaannya, mengapa kok dipindahkan? Buat apa sih? Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa buku besar merupakan sebuah alat yang difungsikan untuk merangkum setiap perubahan-perubahan yang muncul pada suatu akun yang ditimbulkan karena adanya transaksi keuangan. Jadi kalau tanya mengapa dan buat apa, kita kembali lagi ke tujuan dan fungsi dari buku besar. Tujuan dari buku besar jelas adalah untuk mempersiapkan laporan keuangan dengan cara merangkum setiap transaksi tersebut. Rangkuman yang kita buat ini akan disebut dengan perkiraan akun. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ada banyak sekali jumlah perkiraan akun yang diperlukan atau dicatat pada buku besar setiap perusahaan. Banyak atau tidaknya perkiraan akun di buku besar akan bergantung pada beberapa faktor, seperti kekayaan dan keuangan dari perusahaan, volume transaksi, jenis kegiatan, dan informasi yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Sekarang mari kita mengenal bentuk dari buku besar. Sebenarnya ada banyak macam bentuk dari buku besar, seperti bentuk T, bentuk skontro, bentuk stafel berlajur khusus saldo, dan bentuk stafel berlajur saldo rangkap. Nah, kali ini kita akan menggunakan buku besar bentuk stafel berlajur saldo rangkap, atau biasa juga disebut dengan buku besar dengan akun 4 kolom. Pada bentuk buku besar dengan 4 kolom, kita akan menemukan kolom tanggal, keterangan, ref, saldo debit kredit dari transaksi, dan kolom saldo debit kredit dari saldo akhir akun. Oke, supaya tidak bingung, mari kita praktekkan cara kerjanya. Pada minggu lalu kita sudah membuat jurnal umum dari beberapa transaksi yang ada di fotokopi cahaya. Kali ini kita akan membuat buku besar berdasarkan jurnal umum yang sudah kita buat minggu lalu. Jadi untuk edisi jurnal umum, buku besar, dan minggu depan ada neraca saldo, kita akan buat berurutan untuk tahu cara kerjanya seperti apa. Buku besar yang kita buat ini harus urut sesuai dengan nomor akunnya dimulai dari yang terkecil. Jadi kalian bisa lihat di jurnal umum di kolom referensi itu ada nomor-nomor akunnya. Tapi sayangnya itu tidak urut. Nah, kemarin kita sudah membuatnya pada lembar nomor perkiraan akun atau chart of account. Nah, di situ kita lihat bahwa nomor yang terkecil adalah 101 untuk akun kas. Maka langkah yang pertama adalah kita buat dulu format akun buku besarnya. Di atas kolom kita tuliskan nama akunnya, boleh di tengah atau di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanannya kita tuliskan nomor dari akunnya. Karena akun yang pertama yang akan kita gunakan adalah kas, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari di jurnal umum transaksi mana saja yang terdapat akun kas. Nah, minggu lalu sengaja bagian ini sudah aku tuliskan dengan warna-warni. Jadi ini tujuannya untuk mempermudah dalam menjelaskan ini dan mempermudah teman-teman waktu posting ke buku besar. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa untuk transaksi yang melibatkan kas ada 9 transaksi. Kalian bisa lihat di sini yang bertanda merah muda adalah akun-akun yang memiliki kaitan dengan akun kas. Jadi di sini tinggal kita sesuaikan saja atau kita masukkan saja ke kolom yang sudah disediakan. Misalnya saja tanggal 1 Januari 2020. Keterangannya setoran modal awal. Nah, bentuk dari kolom referensi kita tuliskan saja asal dari jurnal ini di mana. Karena ini berasal dari jurnal umum, kita singkat JU. Untuk kolom referensi tidak melulu dari JU ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kita sudah mengenal perusahaan dagang, kita bisa menuliskan dari jurnal pembelian atau jurnal penjualan dan lain sebagainya. Tapi itu nanti menjadi bahasan tersendiri. Lalu untuk kolom debit dan kredit, kita tuliskan sesuai dengan transaksi dari jurnal umum, yaitu debit 15 juta. Dan untuk saldo dari akun kita tuliskan juga 15 juta di debit. Lalu transaksi yang kedua. Transaksi kedua yang melibatkan akun kas adalah pada tanggal 2 Januari 2020. Keterangannya kita tulis pembelian perlengkapan tunai.
Lalu untuk saldo transaksinya kita tuliskan 2 juta di kredit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saldo akhir akunnya tadi kan 15 juta. Sekarang ditambahkan dengan saldo transaksi 2 juta tapi di kredit. Kalau kita menjumpai yang seperti ini, maka kita kurangkan saja saldo akhirnya dengan saldo transaksinya. Jadi sisa 13 juta di sisi debit. Untuk menentukan saldo akhir dari akun ini prinsipnya sangat sederhana. Kalau kita mencatat transaksi yang memiliki saldo di debit, maka akan menambah saldo debit dari akun atau akan mengurangi saldo kredit dari akun. Sedangkan apabila pencatatan transaksinya bersaldo kredit, akan mengurangi saldo debit dari akun atau menambah saldo kredit akun. Oke, sekarang mari kita kembali ke posting buku besar yang tadi kita buat. Dan langsung saja kita lihat buku besarnya untuk perkiraan akun kas akan tampak menjadi seperti ini. Sudah, selanjutnya kita membuat buku besar untuk nomor selanjutnya, yaitu 102 yang merupakan buku besar pelengkapan. Caranya pun masih sama ya teman-teman. Buat kolomnya, lalu input berdasarkan jurnal umum yang sudah kita buat. Jadi sebenarnya proses ini sangat mudah dan sederhana karena tinggal pindah-pindah saja dan sudah aku bantu dengan warna-warni yang mempermudah kalian dalam prosesnya. Nah, tugas buat teman-teman adalah silakan dibuat sendiri di rumah lalu dicocokkan dengan buku besar yang sudah aku siapkan. Di sini lebih tepatnya aku tidak ingin mendikte teman-teman dengan proses yang detail karena ini memang cukup mudah dan sederhana dan kalian harus mencobanya sendiri di rumah sebagai latihan untuk membiasakan diri. Tapi tetap diingat ya teman-teman, kalian harus teliti dalam melakukan proses posting ini karena bisa saja kalian melewatkan satu transaksi atau mungkin kalian salah menempatkan saldo atau mungkin membuat kesalahan yang lain. Pada minggu depan kita akan menggunakan buku besar yang sudah kita kerjakan hari ini untuk dibuat ke neraca saldo. Jadi tolong teman-teman belajar dulu, kuasai dulu apa yang sudah kita pelajari sampai dengan hari ini. Sekian video kali ini, kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like ya kalau misalnya kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton.